Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Ibu Komang Sri Marheni, SAG, MSI, mengungkapkan bahwa pembelajaran tentang kesehatan reproduksi ini sangat diperlukan bagi generasi muda saat ini. Mengingat keadaan dan perkembangan era globalisasi saat ini, sekaligus keterbukaan informasi, menyebabkan orang tua dan guru sudah tidak bisa lagi menganggap hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi adalah sesuatu yang tabu. Hingga bulan Maret tahun 2024, jumlah kasus HIV/AIDS di beberapa layanan di Kota Denpasar mencapai hingga 15.810 kasus dan 273 diantaranya meninggal dunia lantaran mengidap penyakit AIDS. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget diabaikan tapi super duper penting buat kita semua. Apa sih? Topik yang kali ini bakal kita bahas yaitu topik tentang kesehatan reproduksi. Tenang aja, video kali ini nggak akan boring dan awkward karena kita bakal bikin topik kali ini menjadi seru dan menyenangkan. Buat kalian yang pengen banget tahu gimana caranya menjaga kesehatan reproduksi dan mengambil keputusan yang smart di masa muda, tetap stay tune dan tonton sampai habis. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Saya Dea dan rekan saya Aku Gita, hai! Jadi, kesehatan reproduksi bukan hanya sekedar organ, melainkan mencakup tentang kesehatan fisik, emosional, dan mental. Jadi guys, kesehatan reproduksi juga erat sekali kaitannya dengan mencintai diri sendiri. Self-love itu penting guys. Jika kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, sulit bagi kita untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jangan sampai standar kecantikan dan sosial yang menekan kita menjadi tidak percaya diri. So guys, what next? Apa yang bisa kita lakukan untuk mulai menjaga kesehatan reproduksi kita? Jadi, langkah yang pertama adalah mencari informasi yang benar dan valid, dan tidak ada salahnya kita bertanya ke ahli atau ke klinik kesehatan reproduksi terdekat di daerah kalian. Guys, kesehatan mental dan juga fisik itu berjalan beriringan. Pola hidup yang sehat dengan pola makan yang seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup juga sangat berpengaruh besar bagi kesehatan reproduksi kamu. Jadi, jaga keseimbangan hormon dengan aktivitas fisik yang rutin. Kalau kalian sudah aktif secara seksual, ingat jangan lupa menggunakan pengaman. Kondom bukan hanya untuk mencegah kehamilan tapi juga melindungi dari PMS. Hah? Kehamilan? Kalau belum 21, jangan ya dek ya. Kenapa sih remaja harus peduli tentang kesehatan reproduksi? Alright, mungkin beberapa dari kalian mikir, kenapa remaja harus peduli padahal itu kan topik orang dewasa? Well, justru karena kita masih remaja, dari sekarang kita sudah harus tahu mengenai kesehatan reproduksi. Karena itu sangat penting guys. Setelah kita tahu banyak, kita bisa memutuskan bagaimana jalan hidup kita untuk mencari tujuan yang lebih baik. Di era digital yang serba cepat, kita kadang kebanjiran informasi yang kurang akurat. Maka dari itu, kita sebagai remaja yang peduli terhadap kesehatan reproduksi banyak harus membuat video edukasi dan di-sharing di beberapa media sosial. Seperti mengikuti lomba Garda 2 ini yang membuat banyak sekali remaja ingin tahu lebih dalam tentang kesehatan reproduksi. HIV/AIDS, herpes, gonore bukan hanya sekedar jargon medis, tapi hal yang bisa kita cegah dengan tindakan yang bertanggung jawab. Masalah terbesar kita saat ini adalah misinformasi dan stigma. Banyak sekali informasi-informasi hoax yang beredar di internet. Misal, seperti menggunakan alat kontrasepsi membuat kita mandul. Padahal itu hanyalah mitos. Kita sebagai remaja yang menyadari hal itu perlu meluruskan dan berani speak up. Dengan semakin banyak informasi yang tersedia, tugas kita adalah menjadi filter. Edukasi diri adalah hal penting untuk mematahkan stigma dan misinformasi. Jadi, inti dari semua video edukasi ini adalah kesehatan reproduksi itu sangat penting bagi kita semua. Jangan pernah abaikan kesehatan reproduksi karena itu mencakup kesehatan fisik, mental, dan keseluruhan nasib kita ke depannya. Jadi buat kalian, tetap jaga kesehatan reproduksi untuk mencapai tujuan yang lebih jelas ke depannya. Stay serious, stay positive, and always prioritize your health. Don't forget to share this video supaya banyak orang yang lebih tahu tentang kesehatan reproduksi. Mohon maaf jika ada salah kata. Goodbye and see you the next one.